Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Happy weekend. Video ini mungkin akan tayang untuk di hari Minggu teman-teman ya, nggak tahu pagi atau siang. Tapi saya Sabtu atau Minggu dah untuk 2 hari itu aku nggak tahu akan tayang di hari yang mana, tapi video ini yang pasti aku siapkan untuk hari Sabtu dan juga Minggu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang sudah support Mas T dengan subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo support Mas T dengan pencet tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa, like-nya juga jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih orang baik yang sudah nyawer, terima kasih. Yang sudah pencet-pencet hadir, terima kasih banyak. Pokoknya matur nuwun sudah selalu hadir. Semoga terhibur dengan konten-konten yang Mas T buat ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya, Mas T doakan semoga segera membaik. Dan yang sudah dalam kondisi baik semoga selalu dalam kondisi kebaikan, terus-terusan Allah jadikan jadi baik, amin. Dan yang sedang terlilit hutang piutang semoga Allah angkat, Allah segera lunaskan hutangnya, amin ya Allah. Hari ini yang mau dibahas apa Mas T? Wow, ini juga sudah banyak yang minta ya, soal kejadian tanah longsor di wilayah Bruno, kalau nggak salah desanya Bruno ya, di daerah Purworejo yang menewaskan 4 orang. Ada satu kejadian lucu yang, nah bukan lucu tapi menurut aku hanya kebetulan saja yang nanti pengen saya ceritakan ke kalian ya, terkait dengan peristiwa ini ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan tanah longsor yang terjadi di Purworejo ini. Apakah masih ada potensi lagi? Apakah masih ada sesuatu yang mengerikan lagi? Nanti kita akan hitung sama-sama ya teman-teman ya. Sebelumnya saya masih mau ngalah berkah dari teman-teman yang nonton video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah membantu. Untuk yang belum, ayo kita doa sama-sama. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan November ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Yang masih pengen bantu atau masih mencukupkan, karena 5 jutanya kurang kurang dikit banget ya. Malah terpotong
admin bulanan rek sudah ya. Jadi teman-teman ayo yang masih pengen bantu silahkan DM saja atau cek ke nomor rekeningnya di deskripsi ya. Minimal Rp12.000 transfernya, maksimalnya terserah teman-teman ya. Mungkin ya ini kan hari Jumat buat videonya. Mudah-mudahan di hari Jumat ini masih banyak yang akan membantu. Nanti mudah-mudahan bisa segera tercukupi. Amin. Amin ya Allah. Jadikan video ini masih tayang antara Sabtu dan juga Minggu. Jadi mungkin pas video ini tayang sudah banyak teman-teman yang membantu untuk sedekah nasi box kita ya. Yang sudah bantu terima kasih. Semoga Allah berkahi jenengan, berkahi sedekahnya, berkahi rezekinya, usahanya dan keluarganya. Amin. Semoga sedekahnya apapun niat dan juga hajat yang dituju Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin ya Allah. Semoga didekatkan dengan hajat yang sedang diniatkan. Amin. Allah segera kabul hajatnya. Amin ya Allah. Dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Teman-teman, saat video ini tayang sepertinya untuk pengiriman minyak bidara masih belum ada saat ini tayang Sabtu atau Minggu. Karena aku masih belum tahu tayangnya Sabtu atau Minggu, tapi artinya ketika video ini tayang masih belum ada pengiriman. Adanya nanti di hari Senin ya. Yang mau inden silahkan DM saja ke WhatsApp di 0857 yang mau pesan. Formatnya langsung saja, Mas Tulus saya pesan satu, alamat saya ini, nomor HP-nya ini, langsung WhatsApp yang di 0857 ya. Langsung to the point seperti yang sudah Mas Tulus sampaikan tadi. Yang sudah pesan terima kasih banyak, semoga manfaat jadi obat, dan yang sedang di perjalanan semoga segera sampai jodoh dadi tombo. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak orang baik ya. 19 November 2024, ternyata banyak sekali hal-hal yang terjadi di tanggal 18 dan juga 19 November. Dan aku juga cukup kaget. Aku pikir longsor yang di Purworejo itu mungkin tidak di tanggal 19. Ternyata terjadi di tanggal 19. Dan itu di tanggal yang saya sudah wanti-wanti sejak awal. Harapan saya semoga tidak terjadi apa-apa. Ternyata tetap ada sebuah musibah di wilayah Bruno Purworejo, di mana di wilayah tersebut ada kejadian longsor yang mengakibatkan 4 korban jiwa tertimbun dan ditemukan dengan kondisi sudah meninggal dunia. Apa yang Mas Teh tadi bilang lucu dalam tanda kutip ya, maaf ya. Pas beberapa kali kalau teman-teman ingat, kalau saya sedang buat video kemarin atau lusa, Cerondol itu bilang kalau korbannya nambah atau ada korban lagi atau korbannya yang meninggal ya. Korbannya ditemukan dan kondisinya meninggal. Kalau teman-teman masih ingat saya pernah nyeletuk itu ya silahkan tulis di kolom komentar. Tapi itu hal unik karena sebelum saya membahas ini beritanya adalah yang saya baca itu 3 korbannya. Ternyata setelah saya update lagi korbannya itu adalah 4 orang. Ibu, anak, dan juga cucu. Jadi ada 4 orang yang ditemukan tewas akibat kejadian longsor tersebut. Sedangkan kepala rumah tangganya atau bapaknya sedang sholat, jadi sedang tidak ada di rumah. Dan longsor ini mengakibatkan apa? Ada batu besar yang menggelundung dari tanah yang atas, kemudian nimpa rumah yang menjadi sumber naas itu. Kemudian terjadilah musibah tersebut dan 4 orang diantaranya tertimbun dan alhamdulillah sudah ditemukan meskipun dalam kondisi yang tewas. Dan batu tersebut ukurannya 7x14, itu besar banget teman-teman. Jatuhnya dari atas menuju ke bawah, nimpa rumah yang sampai hancur kayak gitu, sampai rata dengan tanah. Bahkan dipicu juga dengan longsor yang di bagian bawahnya juga ada terjadi longsor. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebetulnya dari kejadian ini? Apakah masih ada potensi lagi? Apakah memang masih ada
kemungkinan bahwa wilayah tersebut masih akan ada potensi longsor susulan atau seperti apa? Jawaban Mas T, kalau secara hitungan angkanya, sorry ya teman-teman, sepertinya masih ada kemungkinan. Jadi aku yakin BPBD atau Basarnas di wilayah tersebut yang kayaknya masuknya Cilacap ya, kalau Purworejo ya, Jawa Tengah ya maksudnya. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman, saya nggak terlalu paham. Aku rasa Basarnas, BPBD atau PVMBG di sekitar wilayah tersebut pasti sudah melakukan penelitian atau sudah mencari tahu potensinya masih ada atau tidak. Tetapi secara pandangan saya hitung lewat angkanya ini sangat-sangat ada potensi ya. Wilayah tersebut mungkin memang sangat berpotensi ada kemungkinan longsor dan seterusnya. Jadi aku harap untuk masyarakat di tempat kejadian perkara untuk lebih aware lagi, untuk lebih hati-hati lagi ketika memang sedang ada kadar hujan yang terlalu tinggi atau berlebihan. Karena memang kita kan sedang dalam cuaca ekstrim yang agak lumayan ya. Agak lumayan harus kita waspadai karena kejadiannya ini setiap sore itu selalu hujan. Dan kejadian itu juga terjadi ketika selepas asar ya, mungkin antara jam 3 sampai jam 4 sore kejadiannya. Dan ketika kepala rumah tangganya sedang sholat di musola yang memang beliau buat dan sedang tidak di rumah, akhirnya beliau menjadi terhindar dari musibah tersebut, tapi 4 orang keluarganya menjadi korban di balik musibah tersebut. Terjadinya di sore hari teman-teman, dan sama seperti yang saya hitung, kemungkinan musibahnya itu lewat jam 12 siang sampai jam 9 pagi, dan hitungannya memang mengarah ke situ. Dan sebagian besar secara hitungan angkanya saya melihat memang sangat-sangat potensi. Aku nggak tahu karena aku tidak sempat cari tahu apakah memang daerah Purworejo atau Desa Bruno ini memang berada di perbukitan kah atau memang sangat rawan longsor dan seterusnya. Aku tidak cari tahu soal itu, tetapi secara hitungan angkanya untuk kejadian yang sama atau kemungkinan ada longsor susulan, kemungkinan ada longsor lagi, aku melihat potensi itu ada. Jadi aku harap yang di rumah atau yang di wilayah tersebut untuk lebih hati-hati, lebih aware lagi untuk mungkin dengar suara gemuruh atau ketika hujannya sudah terlalu tinggi, kadar hujannya sudah lumayan ekstrim, aku rasa kalian siap-siap untuk menghindari sesuatu, artinya untuk lebih waspada lagi, lebih aware dengan sesuatu yang mungkin bisa terjadi kapan saja ketika hujannya terlalu lepas atau terlalu banyak, sehingga penggemburan tanahnya tadi juga artinya agak lumayan kemudian jadi potensi musibah-musibah longsor berikutnya. Jadi justru hal utama yang saya lihat ini potensinya masih sangat-sangat ada. Wilayah tersebut wilayah itu bahkan, kalau kalian masih ingat, Eyang Nogowojo itu beberapa kali menyampaikan wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Kalau saya cari tahu, Cilacap, kemudian Majenang, kemudian dekat-dekat dengan Purworejo itu tidak terlalu jauh dari Jawa Barat. Jadi memang beberapa hal itu kalau yang masih ingat, Eyang sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan gempa, kemudian tanah bergerak atau pergeseran tanah di wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Kalau yang suka nonton atau sudah reguler atau continue nonton, pasti teman-teman akan paham. Tapi itu yang memang disampaikan yang sebelumnya, dan saya sempat juga memberikan peringatan ke kalian, rasa oleng-oleng dan seterusnya itu juga larinya ke sana. Jadi aku nggak tahu apakah memang di wilayah Purworejo ini ada sesar aktif atau seperti apa, tetapi aktivitas elemen tanah di wilayah tersebut tuh lumayan kuat sekali. Jadi secara hitungan angka, sepertinya dari video-video yang saya tonton juga, sepertinya wilayah ini lumayan rawan segi pandangi wong bodoh ya. Segi pandangi wong bodoh yang nggak ngerti soal penelitian atau pengecekan soal ilmu ketanahan dan seterusnya. Saya tidak paham soal itu, tapi secara garis besar saya baca melalui angkanya ini potensinya lumayan, sehingga tetap harus hati-hati. Kalau memang Basarnas, BPBD, PVMBG wilayah sekitar Purworejo atau wilayah desa tersebut mungkin mengingatkan untuk lebih waspada, juga harus lebih aware daripada sebelumnya. Semoga tidak terjadi hal-hal berikutnya dan semoga tidak ada korban jiwa
selanjutnya. Tidak ada kerusakan apapun, tidak ada musibah apapun. Amin. Itu yang bisa kita lihat. Nah, kalau korbannya ada 4 orang, kemudian terjadinya di sore hari, di 19 November 2024. Apakah intuisinya akan kuat atau meluas? Jawaban saya betul. Ini sangat meluas dan intuisinya masih sama. Tanahnya juga lumayan kuat, elemen tanahnya ini lumayan over, kekuatannya super power. Jadi kalau misalnya masih ada kemungkinan-kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah yang sama atau akan meluas, ini juga sangat mungkin. Kemudian aku kenapa ya mikir sampai saat ini tuh Leo Tobi laki-laki tuh kenapa nggak berhenti-berhenti erupsi? Kenapa nggak berhenti-berhenti beraktivitas? Karena mungkin terikat juga dengan intuisi-intuisi sebelumnya yang memang ikatannya itu emang nanjak ya teman-teman. Ikatannya tuh nanjak dan elemen tanahnya tuh kuat sekali. Jadi ketika ada elemen tanah yang lumayan, aktivitasnya lumayan, bagi pandangan saya ini juga cukup perlu diukur kemudian dijadikan kehati-hatian. Mau aktivitasnya ini berhubungan atau tidak, secara garis besar kalau dihitung melalui angka, karena versi saya atau kemampuan saya itu adalah cocok logi menghitung angka, sebenarnya satu dan lain hal tadi sebenarnya sangat saling berhubungan secara hitungan angkanya. Jadi ini masih ada potensi-potensi begitu, gunung-gunung juga masih akan ada erupsi, masih akan panjang, kemudian juga masih akan meluas, dan gunung-gunung lain juga masih berpotensi terjadi. Kemudian gempa bumi, ini salah satu hal yang sepertinya memang ada titik-titik tertentu yang memang besar, tapi besarnya tadi bukan besar banget, yang artinya potensi gempanya itu kebanyakan akan terjadi gempa dangkal ya. Gempa-gempa yang ringan, gempa-gempa yang magnitudonya kecil tetapi terjadi di wilayah yang darat atau tidak ada kandungan airnya, yang tidak terlalu tidak terlalu basah maksudnya, dan tidak terlalu dalam, sehingga ini akan jadi gempa dangkal yang artinya kemarin di Cianjur tuh cuma 3,0 ya. 3,0 itu ada 10 rumah, 10 sekolah, ada beberapa wilayah lain yang juga mengalami kerusakan meskipun tidak parah. Kalaupun saya lihat potensinya semakin besar dan gambarnya atau lambangnya itu adalah kering, ketika ini terjadi di lokasi yang dangkal dengan kekuatan yang ya 3 aja merusak, apalagi di atas 3. Ini potensinya bahkan membaca angkanya di 5 ya teman-teman. Kalau dibaca oleh angkanya, gempa dangkalnya terjadinya di mana, saya nggak bisa memastikan terjadinya di mana, tetapi kalau dibaca melalui intuisinya mungkin di maksimal di 5. Jadi bisa di bawah 5 atau 5. Kalau dangkal dia di bawah 5, 3 sampai menuju ke 5 itu juga sudah lumayan guncangannya dan juga sudah lumayan merusak, bahkan juga bisa memicu yang lain. Sama dengan yang aku perhatikan di Purworejo, aku justru melihat ada sesuatu yang berpengaruh karena faktor elemen tanahnya ya. Entah karena memang Purworejo itu dilalui oleh sesar kah, atau memang masuk peta gempa dan seterusnya, aku tidak tahu soal itu. Tapi dari bacaan angkanya ada mengarah yang ada arah yang ke situ. Tujuannya ada spot yang arahnya ke situ, jadi masih harus hati-hati. Kemudian saya tambahkan juga untuk kecelakaan ya teman-teman, ini masih ada potensi sekali, potensi kecelakaannya masih besar, masih lumayan. 19 itu juga lambang besinya kuat, korbannya nggak sedikit. Kalau toh ada bukan cuma luka tapi meninggal. Kemudian juga cuaca ekstrim. Ini juga salah satu hal yang masih harus diwaspadai teman-teman. Aku menghitung tuh harusnya 19 itu terakhir ya, tetapi mengarah ke sini 21 ke bawah dihitung ini memang tidak akan terlalu ekstrim. Mungkin kencangnya angin nggak akan seperti sebelumnya. Mungkin ekstrimnya tidak akan seperti sebelumnya, tapi ini akan stay cukup lama. Kekuatannya tidak besar, tetapi terjadinya berkali-kali. Menurut aku lebih bahaya sesuatu yang panjang durasinya daripada yang ekstrim, tapi cuma sebentar sudah sekelebetan kelar, daripada sesuatu yang terjadinya pelan tapi lama-lama penuh dan lama-lama menjadi musibah. Tahu ya kalau sudah cuaca ekstrim itu cenderung kemana? Longsor, banjir, likuifaksi, dan juga beberapa poin-poin lain yang menjadi potensi musibah yang terjadi ketika sedang dalam kondisi cuaca ekstrim. Ini salah satu hal yang harus kalian waspadai teman-teman. Karena kalau
angka yang saya baca ya, terakhir-terakhir ini mengarah ke 23, 24, 25 ini memang cenderung mengarah ke situ. Mengarah ke sesuatu yang tenang, airnya banyak. Mungkin angin kencangnya akan perlahan-lahan berkurang, tidak akan sama seperti sebelumnya. Hujannya juga terlihat tidak deras, nggak bers kayak sebelumnya. Tetapi elemen air yang tenang untuk mengaliri tanah di 22 ke bawah, tanggal 22 ke bawah, itu tuh lumayan kuat sekali teman-teman. Jadi justru akan lebih potensial ketika terjadi banjir secara mendadak yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian ditambah lagi karena akhir bulan ini kan air menurut hitungannya banyak, sedangkan banyaknya itu asalnya bukan cuma dari hujan, tetapi juga potensial terjadi dari laut, kemudian dari benda-benda atau dari tempat lain yang bisa mengeluarkan air. Simbolnya tuh itu, entah ini bendungan, entah ini laut yang meluap, entah banjir rob, dipengaruhi sama gerhana bulan dan seterusnya. Aku juga nggak tahu soal itu, tetapi kalau dihitung dari angkanya ada potensi terjadi air yang cukup air yang sangat melimpah di bagian akhir bulan. Angin akan pelan-pelan berkurang, nggak sebesar sebelumnya dari hitungan angkanya. Kemudian hujan tuh nggak brus yang kayak yang mendadak hujan terus tiba-tiba angin kencang. Itu tuh hal-hal seperti itu akan perlahan-lahan berkurang, tetapi lebih ke air yang menenangkan. Air yang menenangkan tapi tahu-tahu jadi musibah. Nah ini justru yang lebih mengerikan sih. Kita enakan kenalan sama orang yang bahasanya cuawak cuewek, yang bahasanya kasar, tapi kita tahu orang itu seperti apa, daripada kita kenal dengan orang yang terlihat lemah lembut ternyata adalah mafia. Ya, pilih mana? Mantan ustadz apa mantan preman? Kalau saya pilih mantan preman. Nah, ini juga hitungannya ya lebih mengerikan yang di akhir bulan ini. Yang penting semakin kesini elemen airnya akan semakin banyak. Berarti ketika cuaca ekstrim ini juga berdampingan dengan musibah-musibah yang lain, longsor, banjir, dan seterusnya menjadi potensi yang harus diwaspadai ya. Selamat sulumun selamat, insya Allah semuanya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, dan semuanya Allah jauhkan dari bala apapun. Amin. Tak cukup bala, tak ambil jeleknya, tak buang, tak kasih demit ya. Insya Allah semuanya sehat, Allah lindungi dari bala apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang Mas Tulus bahas. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah selalu nonton videonya Mas Tulus. Semoga manfaat ya. Maaf saya tidak bisa jadi seperti yang kalian mau karena kalian bukan Tuhan bagi saya ya. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Teh doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kerjaannya awet. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera engkau kabul ya Allah. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang dalam kondisi mungkin sedang merintis usaha, Mas Teh doakan semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin. Yang nonton video ini juga Mas Tulus, keluarga dan juga tim, semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bung, terima kasih sekali lagi. Kalau saya ada salah-salah kata pengucapan, kalian tidak suka, Mas Teh minta maaf ya. Suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Matur nuwun, Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Happy weekend. Loh, gak bisa dimatiin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.